Ibu, sifat kira-kira kita mulai. Sebelum Ustaz menyampaikan jangan ataupun nasihat untuk kita semua, berarti oleh baik. Kira-kira Bapak Ibu mendengarkan ceramah Ustaz ikhlas maksudnya. Alhamdulillah. Sebab ciri jauh masih ikhlas, maka pun minjak. Kecuali disudahi dengan baca doa. Kira-kira setuju nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu zalika minas syahidina was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan paling utama, Bapak dan Ibu para jemaah yang pada saat ini kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak henti-hentinya untuk mempersembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita semua dalam keadaan sehat, baik lahir maupun batin. Sehingga pada hari ini alhamdulillah kita dikumpulkan Allah di Masjid Darul Mukminin ini dalam rangkaian syiar Islam. Mudah-mudahan Bapak Ibu, pertemuan kita pada hari ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Amin. Kemudian tidak lupa marilah kita menyampaikan selawat dan salam kepada uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita bersyukur berkat perjuangan beliau alhamdulillah sampai saat ini kita semua tetap istiqomah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kita selalu menyampaikan selawat ini, syafaat beliau akan menyertai kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setelah pertemuan kita pada hari ini diakhiri dengan perpisahan sementara, dengan perpisahan kita meninggalkan rumah Allah Darul Mukminin ini. Ini pertanda Bapak Ibu Allah menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya atau yang mewakili, Bapak kedua yaitu Bapak P2 Ukadi. Kalau zaman yang sudah Bapak Ibu Bapak P3N.
Sekarang ini P2 OKD yang tadi alhamdulillah telah membuka pertemuan kita pada hari ini. Yang mulia, para alim ulama, tokoh agama, pemangku adat setempat, khususnya Desa Ulak Balang. Dan yang kita hormati orang tua kami Haji Pardin beserta Adinda Haji Surit Juniarto, yang tadi sudah sama-sama Bapak Ibu tidak asing lagi. Cuman Ustaz nambah kesedikit, menpacak jangan terkenang baik pas saat nak joblos. Amin. Jusina cara nulung bulun. Dan ingok-ingok berapa? Insya Allah Bapak Ibu, itu akan menjadi ladang amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, para jemaah sekalian, alhamdulillah yang sempat hadir pada saat ini, barangkali untuk Ustazah, untuk yang kesekian kalinya, khususnya di Kabupaten atau Kabupaten Okui, yaitu Kecamatan Tanjung Lubuk ini. Memang Bapak Ibu, sebelumnya ya saya ini kalau lahirnya lahir di Pelaju, Kota Palembang. Tapi indok dari Ubah asli Kota Negara, Oku Timur. Sebab cak Ubah dari Umah nal putih dan mak pacak bahasa Kumori. Ya. Cuma adik-adik itu mak kasih pandai. Nah, jadi Ubah Umah sebenarnya Kumori dia selalu berbahasa. Jadi kudongi ku terus. Nah, alhamdulillah walaupun nyangkut cuti maaf-maaf. Bonor kok ya. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bersyukur pada hari ini mengelihat jam rawan sejak Bapak Ibu ya. Jam-jam rawan ini sangat sulit untuk berangkat mendengarkan ceramah agama baik di musola maupun di masjid. Tapi alhamdulillah berkat anugerah Allah kita bisa untuk mendengarkan ceramah pada hari ini. Ya, bagi kira-kira Bapak Ibu yang panas silakan berkipas. Saya pecah ngantuk turun hati-hati. Tapi sepenting mengikuti turun, telinga itu dengar. Kalau telinga udah dengar berarti tekannya. Berarti turun ini handilah. Nah, jadi Bapak Ibu, pertama kita bersyukur dengan Allah ya. Badan ini sehat. Sebab sehat ini Bapak Ibu lebih dari segala-galanya. Mangka guna duit lamun tapi badan mak sehat. Megang duit 1 miliar. Tapi Bapak Ibu makannya banyak pantangan. Lemak kalau sekedar pantangan. Makan minum dan ngencing-mising pakai selang. Mak bangi. Ya? Lemaklah tiap hari megang duit 50.000 badan sehat. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur. Mudah-mudahan kalau kita bersyukur Bapak Allah, insya Allah ditambah oleh Allah nikmat itu. Tapi kita tak pandai bersyukur Bapak Ibu, ya azab Allah itu ya sangat pedih. Maka dengan nikmat ini, ya kita seperti mendengarkan ceramah pada hari ini, memang duduknya bersimpuh. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Tidak apa-apa. Sebab dengar ceramah ini Bapak Ibu kadang-kadang jenuh. Apalagi yang hadir ini paling kecil pala 5, pala 6, pala 7. Dengar ceramah seperempat jam, jujur. Matonya nyengok Ustaz, kuping dengar ceramah, tangannya micit betis. Iya, jujur. Memang umur kita model itu. Umur 50, 60, 70, seperempat jam Ustaz ceramah semutan. Mak pacak dibohongi lagi. Iya, semutan, asam urat, kolesterol tinggi, tensi turun naik, hati-hati, mau nih lagi. Bukannya nakut-nakuti, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ngapalah badan kita sudah terasa sakit seperti itu, kalau 15 menit dengar ceramah. Itu pertanda Bapak Ibu, kita itu ditegur oleh Allah, supaya kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadznya kalau ceramah agak nyogak, maaf hati. Ngapo galak nyegak? Sebab ceramah ini Bapak Ibu, ada jemaah lemak dengar ke ceramah sambil nyender nunduk kepala, rupanya terkantuk. Nah itu siap-siap, kena segak itu kan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan kita hadir pada hari ini bersyukur, ya. Insya Allah
Langkah kita di majelis ilmu ini apa kata Nabi? Ngapus ke dosa. Ya? Yang pernah kita lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua Bapak Ibu, kehadiran kita hari ini menyambung silaturahim. Yang tadi tidak kenal laju kenal. Ju Ustaz Kopin Pira, aku di alhamdulillah. Ya. Ini berkat apa? Berkat kita kenal. Mudah-mudahan dengan kita berbagi ilmu ini, insya Allah. Ilmu ini sebenarnya Bapak Ibu bukan ilmu agama baik. Ibu-ibu yang pacak buat bolu, buat kue, bolu 8 jam, bolu lapis, bolu kek, ajar ke dengan tetangga, dengan ponakan. Ini dak galak ngajar ke, dak usahlah beli baik, ada jualan. Nah sebenarnya itu kalau Bapak Ibu-ibu mengajarkan, kita meninggal dunia Bu, dia meneruskan, itu amalnya ngalir terus. Bukannya ilmu agama baik itu, tapi ilmu dunia. Membahagiakan seseorang, ya, sehingga dia boleh pengetahuan. Jadi yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ialah yang kita ucapkan tadi, banyak-banyak lapaskan alhamdulillah. Seperti ibu-ibu pada hari ini mau majelis taklim, ya, tablik akbar, kemono dan kuat laki di lembahan, loko mojong ya, cuil ko bahuna. Iya cuti juga, ya, yang galapah di Masjid Darul Mukminin, dengar ceramah Ustaz Zainal Baqi. Nah, jadi saya laki sina mangsa pahala, putih mangsa pahala. Iya roba. Dan mangsa pahala posai, madapo kata agama. Harus kita berbuat baik ini sama-sama. Dan boleh berat sebelah. Jadi cuil ke bayi babunya, ujinya pergilah. Dia boleh pahala, ibu juga dapat pahala. Alhamdulillah. Jadi pecahnya sepele, ya. Karena yang namanya berbuat kebaikan ini Bapak Ibu banyak ujiannya, banyak tantangannya. Ibu-ibu sudah taat ibadah, lakinya malas. Laki rajin ibadah, ibu-ibu jarang. Kita dua laki bini sudah kompak, anak ujiannya. Jadi tidak berhenti-henti ujian Allah itu. Bohong. Makin dekat dengan Allah tidak ada ujian. Makin dekat ibarat pepatah. Pohon itu Bapak Ibu tinggi, anginnya sangat kencang. Jadi kita harus bersabar. Pecah dengar keceraman, bersabar. Kira-kira pecah wasetikane, kane. Ya bang ikuti mojong sambil nginum paca, mau ngan paca man Ustaz, bisa. Paling-paling pecah gatel dikit kerokat, waktu yang nginum. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendengarkan ceramah ini Bapak Ibu penting. Snack juga penting. Iya penting dah loh, tembak sikok boleh dua. Siraman rohani dan siraman jasmani. Nah tadi sudah disampaikan Adinda Haji Suri, ada lagi tapi akbar, ada lagi pengajian. Inilah Bapak Ibu, ya satu amal kita yang nak kita bawa lagi untuk menghadap Allah. Dalam Al-Quran kata Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah itu Bapak Ibu menciptakan makhluk, menghidupkan dan mematikan. Nanti waktu hari kiamat kita dihidupkan lagi, uji Allah. Dan ditanya kata Allah, siapa di antara kamu yang ada amal ibadahnya? Nah, jadi kehadiran kita hari ini Bapak Ibu, inilah salah satu amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu, tanda syukur kita kepada Allah, kita budayakan memperbanyak sholawat kepada Rasul. Walaupun kita di desa Ulak Balam ini Bapak Ibu baca sholawat, belum ada kesempatan Bapak Ibu untuk hijrah ke Masjid Nabawi. Mudah-mudahan sholawat kita akan disampaikan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu kita berselawat terlebih dahulu. Salatullah salamun
ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Salawat ini Bapak Ibu, kalau kita membacanya sekali, Allah akan berikan syafaat 10 kali. Maka salawat ini sangat besar manfaatnya. Kita berdoa Bapak Ibu sepanjang apapun yang kita minta kepada Allah, tapi tidak ada terselip salawat di situ, maka malaikat Allah tidak akan mengaminkan. Bayangkan Bapak Ibu, seorang khutib Jumat dia menyampaikan khutbahnya, tidak ada salawat, maka rusak khutbahnya, tidak sah. Kita beramal semalang suntuk, tapi tidak ada kita baca salawat, maka antara bumi dan langit terombang-ambing. Jadi berat sekali Bapak Ibu, maka salawat ini perlu kita baca. Habis mayang itu paling tidak 10 kali jadilah. Tidak usah yang panjang salawatnya, salawat yang pendek baik. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. 10 menit Bapak Ibu, belumnya masuk waktu, bisa kita baca sampai 100 kali. Ini selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, para jemaahku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka selawat ini merupakan salah satu mas kawinnya Nabi Adam alaihissalam. Waktu dia nak nikahi istrinya, calon istrinya Siti Hawa. Jadi waktu dia nak nikahi Siti Hawa, uji malaikat, ya Adam, mas kawinmu adalah selawat Nabi. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi beribu tahun yang akan datang belum lahir di muka bumi ini. Tapi selawat Rasul, Allah belum menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Ternyata selawat di aras sudah ada. Itu mas kawinnya Nabi Adam alaihissalam. Men kita gantang butik kuana api mas kawin. Ada yang selawat Nabi. Mongka selamun sah selawat cita. Iya. Nah, jadi yang muda-muda mas kawinnya saran Ustadz jangan seperangkat sholat dengan sebuah kitab Al-Quran. Bahaya itu, berikanlah calon istrimu nafkah walaupun 1 gram emas murni. Kalau buntu baca 3. Iya. Kemudian berikan uang, masalah besar kecil yang penting apa namanya itu? Iya, tunai. Tapi boleh sudah ada emas ataupun uang diiringi dengan seperangkat sholat tunai. Boleh. Sebab dikhawatirkan kalau kita ngenjuk seperangkat sholat dengan Quran, tidak dipakai 2 laki bini, itu berdosa. Kena laknat. Nah ini bayangkan para jemaah sekalian, apalagi seperti hari ini Sayyidul Ayyam, hari Jumat, hari yang istimewa. Dia segala penghulu daripada hari, ialah hari Jumat. Maka uji Nabi, barang siapa yang berdoa dari maghrib kemarin, malam Jumat, pagi, petang, sampai hari ini, doanya tidak ada hijab, akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, banyak yang bertanya dengan Ustadz Mamanunian ke tanah suci itu.
pergi haji, pergi umrah. Apa kami nak belajar bahasa Arab? Dah usah cukup. Susah, apalagi kok Tuhan. Ya, pokoknya mana yang kita baca bahasa kita. Mang kita cuma kumoring bahasa kumoring. Wong Padang bahasa Padang, Lembang Jawa bahasa Jawa. Omongkan dengan Allah. Kita ni Bapak Ibu banyak berdoa dengan Allah, tilu rezeki hoda lamun itu. Mestinya memang boleh minta rezeki, tapi yang penting pertama, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua. Ya Allah, ampuni dosa-dosa anak-anakku. Ya Allah, ampuni dosa kami dua laki istri. Ya Allah, baguskan akhlak keluargaku. Ya Allah, sempurnakan amal-amal ibadahku. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami, ya Allah, bahagia dunia dan sejahtera di akhirat. Ya Allah, berikan kedudukan buat anak-anakku nanti, ya Allah, supaya mereka akan menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa kepadamu. Tutup Bapak Ibu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Men Bapak Ibu berdoa jusina, kadang-kadang mak kerasok miwang kita. Bukilu ya Allah, ngapi kita kaya liom-liom. Cawa ko kesusahan kita. Aku nih ya Allah, susahan yang baca Quran. Njo kemudahan ya Allah. Insya Allah. Amalannya pendek. Coba ikuti Ustaz doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jala liwal ikram. Nah, sini dibaca pintolu radu semayang. Bukilo ya Allah, umur walaupun 50, 60, 70, minta ya Allah supaya aku dimudahkan membaca kalammu, membaca Al-Quran. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan tersendat-sendat, karena yang punya kuasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuat kawan kuti, ya, ma'aulau misalnya, dia galak benci dengan kita, galak iri dengki dengan kita, jahat dengan kita, pokoknya Bapak Ibu minta maaf dengan dia. Dia udah galak maafkan, dah apa-apa. Jangan dibalas dengan kejahatan. Sebab ada jemaah ustaz datang ke rumah, dua laki bini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, alhamdulillah. Kalau nak nyetor haji umur 60 ni kabarnya 25 tahun. Nyampe dah. Cuman kami punya cita-cita Ustaz nak pergi umrah. Jitu alhamdulillah. Berangkatlah. Ada tak kesediaan waktu Ustaz untuk ngisi manasik? Insya Allah wajar ke pengalaman. Jadi dia sedekah baca Yasin, baca gitu walimatus safar. Ngundang ke tetangga kiri kanan. Minta doa, minta maaf kalau ada keliru. Tapi si kok Ustaz tetangga kami ini jahat nih ya dengan kami. Lah kami gali dua laki bini tidak dimaafkannya. Ujiku Pak Bu, yang penting kamu sudah ungkap ke dia nak maaf ke tidak terserah. Nah jadi berangkatlah melo Ustaz. Berdoalah dua laki bini di depan Ka'bah. Pecah mimpi. Selama ini nonton di TV dengar cerita, rupanya tercogok depan Baitullah. Alhamdulillah ya Allah, kami dua laki bini ke sini berkat ridho. Katik yang kami bawa cuma dosa. Ampun ya Allah dosa kami. Sempurnakan ya Allah amal ibadah kami. Kami ya Allah nak berangkat umrah nih. Baru ngadu ke walimatus safar. Alhamdulillah seluruh jiran tetangga sudah aku minta maaf. Tapi ada siko ya Allah tetangga yang tidak mau memaafkan kami. Pokoknya ya Allah menpaca aku balik umrah kaget. Kepalaman ya Allah mengot kelah mulutnya. Ya nama dapo. Iya doa kejahat. Doa yang bagus ia muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Nah, jadi uang yang benci insya Allah tidak.
Uang yang jahat akan baik. Ngapa Bapak Ibu? Yang pacak membulak-balikkan hati manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kita harus banyak berdoa. Jadi di hari Jumat ini dianjurkan banyak kita berdoa setelah kita berselawat kepada Rasul. Maka dengan sendirinya Bapak Ibu, pertemuan kita ini termasuk orang yang beruntung kita hari ini. Ngapa beruntung? Masih ada di antara teman kita yang belum sempat hadir. Mungkin kondisinya tidak sehat. Maka apa uji Nabi? Hak Islam dengan Islam lainnya perlu didoakan. Kalau baca doanya, baca. Mendak baca, ajak sama-sama baca surat Al-Fatihah. Minta kepada Allah supaya Allah mengangkat penyakitnya, dia sehat sebagaimana sedia kalau dapat juga melaksanakan ibadah seperti kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tadi melaksanakan ibadah ini tidak ada yang kita harapkan, melainkan hanya keridhaan Allah. Sebab ibadah ini Bapak Ibu tidak ada istilah terlambat. Tidak ada terlambat. Selagi hayat kita masih dikandung badan, bergegaslah kita. Jangan sampai kita tidak beribadah. Karena Bapak Ibu, kita ini sebenarnya Pak Bu, sikok nilai yang kita tunggu, mati. Iya, men kita ingat tentang mati, maaga kita sobi rijolma. Iya. Yang kedua, kalau kita ingat tentang mati, tidak mau kita mengharapkan harta warisan wong tua. Men ketiga kita ingat mati, maaga kita ngimbit tanah. Kemahapan kedua ngimbit tanah. Mudah ngelihat cuma ngimbit tanah. Ngelihat duduk naga gelisah. Intermezzo, ya. Jadi Bapak Ibu itu kalau kita ingat tentang kematian dan kita mau kejahatan dengan tetangga dan mau kita selalu mengharapkan ya, warisan dari wong tua kita, kemudian kita tidak mau juga mengambil hak orang lain. Kenapa? Kematian ini Bapak Ibu selalu mengintai kita. Ya, mati itu tidak nunggu tua, tidak nunggu sakit. Kalau Allah sudah berkehendak, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan barang sesaat dan tidak bisa juga mundurkan barang sesaat. Maju kena, mundur kena. Karena itu sudah namanya takdir kita. Maka Bapak Ibu, ya, kita orang yang beramal ibadah ini dengan sendirinya diberikan oleh Allah satu derajat. Derajat kalau kita ikhlas melaksanakan ibadah. Derajat itu yang paling tinggi, yang pertama disempurnakan Allah ilmu kita. Dicukupkan Allah rezeki kita. Tidak usah banyak-banyak, ya Allah, aku pengen beli motor. Cukup kan? Cukup. Ya Allah, pengen beli mobil. Cukup duitnya. Ya Allah, pengen kena rumah. Cukup rezekinya. Ya Allah, pengen ke tanah suci. Cukup. Tidak usah lebih. Alhamdulillah. Mama, no Ustaz. Ya pokoknya berdoa. Itu semua itu rahasia Allah. Kalau yang tempoh hari sudah kita sampaikan supaya kita diberikan kesempatan ke tanah suci itu, ya. Yang pertama bersihkan hati, yang kedua perbanyak kita sholat malam, dan yang ketiga uji kiai ulama dulu, amalkan surat haji ayat 27 dibaca setiap selesai sholat tahajud sebanyak 100 kali. Wa azim fil nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli damir wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin 'aliq. Itu bunyinya Bapak Ibu. Wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin 'aliq. Kalau kita ikhlas Pak Bu, dihafal ke, diamal ke,
Itu rahasia Allah. Dan usah kita mikirkan dari mana Ustaz, makan lagi susah. Itu uji kita. Kalau uji Allah, tidak. Banyak wong yang dioki dia berduit, tapi tak ada niat, meninggal jam 3:30 kurang dikit, maka hukumnya kafir. Jangan main-main. Yang ada di dusun ini, dia berduit, ya, badan sehat, muda, tapi takut ke tanah suci, meninggal hari ini, kafir hukum. Nauzubillah bin zalik. Ada yang dia kata sen Bapak Ibu duit, tapi Allah ridho sampai ke sana. Iya, jemaah Ustaz, pekerjaannya di bandara. Apa dia pekerjaannya? Cleaning service, bersih ke lantai bandara. Tapi bapak itu tidak pernah tinggal sembahyang duha di masjid bandara itu. Nah, waktu dia sembahyang duha, ada bapak sikok masuk di situ. Mungkin bapak nuang kayu. Dia berdoa, yang cleaning service tadi berdoa sampai nyucur ke baju mato. Didekati oleh bapak tadi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nganggu Pak. Bapak tadi ku jingok berdoa, menangis Pak. Iyo, mana Pak cara berdoa Pak cak nyampak ke baju mato. Tidak tahu Jino. Aku nih Pak begawi di bandara nih sudah 29 tahun. Gawe aku bersih ke lantai, cleaning service. Banyu mato aku tiap duha nyampak. Pak, dah ada lain. Ya Allah, ya Rabb. Setiap tahun aku nih mikul tetas haji jemaah. Kapan ya Allah buat aku? Sina doona. Radu duha. Jadi uji bapak tadi mau kasih Pak. Bapak balik jam berapa? Jam 4. Kaget ku tunggu. Nah ditunggunya labu merindingnya di tahun ini. Ditunggunya naik mobil sampai di Jalan Jenderal Sudirman depan Masjid Agung ada toko foto studio dunia. Berfoto situ ngapo Pak? Insya Allah tahun depan kamu bisa berhaji. Pingsan Bapak Ibu, setengah jam belum dia sadar. Bayangkan, inilah kebesaran Allah. Akhirnya Bapak Ibu cerita dia sampai dia balik haji. Tidak terjenguk muka bapak tadi. Padahal dia sudah sujud terima kasih kepada Allah lantaran bapak tadi. Tidak tahu manusia atau malaikat. Itu tidak tahu. Sampai balik Bapak Ibu tidak menunjuk alamat. Kemudian muka tidak terjenguk oleh bapak cleaning service tadi. Nah inilah Bapak Ibu kalau Allah sudah ridho. Walaupun bahasa kita Palembang itu haji kosasi. Tahu haji kosasi? Haji karena diongkosi. Haji kosasi. Ditiup salamun Haji Mansur kabar. Haji karena alaman kena busur. Api-api. Sejak dioki kan dibikin jalan tol. Terkejut. Ya, pohon sawitnya, pohon karetnya, alhamdulillah dapat sekian ratus juta. Ajak berangkat haji walaupun istilah Haji Mansur. Tapi buat dioki sa Tanjung Batu. Di Tanjung Batu itu Pak Haji Pardin ada yang ngomong ke Haji Lumpang Batu. Uji kumaman mau Pak Haji Lumpang Batu. Ma ini Ustaz, kami waktu muda dulu berduit, lah tuh buntu, boleh menantu berduit diberangkat kenyok. Jadi bahasa kami Haji Lumpang Batu. Nah, itu cerita, sebenarnya cerita, tapi alhamdulillah bisa ke tanah suci. Nah itu Bapak Ibu amalannya. Balik lagi buka surat haji, ya, ayat 27. Kalau kita mengerti terjemahnya Bapak Ibu, muncul banyak mata kita. Allah panggil, bahkan sampai ada yang berkendara unta, ada yang berjalan kaki dengan mengendarai unta yang sangat kurus. Nah itu juga Bapak Ibu uji ulama, bukan untuk kita pergi ke tanah suci baik. Men kita punya usaha, boleh ditulis di muara pintu itu. Nulisnya arah ke dalam. Nah, becak pintu masjid itu, nah, taruh dalamnya. Jangan taruh di luar, taruh ke dalamnya. Insya Allah dimudahkan Allah segala urusan kita. Terutama yang kita punya usaha. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu merupakan rahasia Allah yang tidak bisa dibaca. Orang yang sehat, orang yang banyak rezeki, tapi dia tidak ada niat. Bahkan orang yang tidak punya
uang sama sekali, Allah ridho sampai dia ke tanah suci. Ini karena apa Bapak Ibu? Karena dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah ini harus kita ikhlas, ya. Jangan yang ada sesuatu yang harus kita tonjolkan. Tidak boleh, apapun bentuknya. Kalau kita ikhlas Bapak Ibu, mudah-mudahan. Apalagi kita di dosa ini ada yang berkebun, ada yang bertani, ya. Supaya hasilnya memuaskan dan ada lain jawabnya, banyak-banyak berzikir. Sambil nunggu lubang gitu nah. Bacalah zikir tadi. Tasbihnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu Bapak Ibu, artinya kita usaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang demikian ini Bapak Ibu, ini akan memudahkan, ya. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, ialah kita tadi cuma dua yang harus kita pelihara. Pertama, kita dekat dengan Allah. Yang kedua, dengan manusia kita berbuat baik. Insya Allah Bapak Ibu, dua inilah yang kita tunggu di dunia. Maka Al-Quran mengatakan, apa kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 122? Duribat alaihim dhillatu aynama sukifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Jadi kata Allah, apabila kamu ditimpa kehinaan, di mana saja kamu berada, yang dapat membantu kita nih Pak Bu, cuma dua. Yang pertama, kita harus dekat kepada Allah, dan yang kedua, dengan manusia kita berbuat baik. Insya Allah Bapak Ibu, ini modal kita. Tapi kalau kita tidak pernah dekat kepada Allah, ya tidak ada jaminan. Maka Bapak Ibu, ya, kehidupan ini ya tidaklah lama kita di dunia ini, sangat sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah menyenangkan kata Allah, kehidupan kamu di dunia ini diibaratkan panggung yang sifatnya sangat sementara. Tapi kehidupan yang sangat kekal dan abadi, ialah kita berada di alam barzakh untuk menuju kampung akhirat. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah sudah 14 abad yang silam berada di alam kubur, tapi sampai hari ini belum terjadinya kiamat. Maka hidup kita yang sudah sekian ini, ya, Nabi baik berpesan dengan kita, umur kita tak berjauhan dengan Nabi. Apa kata Rasulullah? Ummati baina sittina wa sab'una. Umatku, umur kamu di antara 60 dan 70. Jadi hati-hati. Sampai saya umur 59 tahun sekian bulan, mampuni lagi. Iya, bukan nakut-nakut ya Ustaz. Berpikirlah kita. Kalau umur kita 60, dipatok 61, tinggal setahun lagi. Iya. Malaikat itu Bapak Ibu nyabut nyawa, tidak pakai absen Pak. Kalau pakai absen lemah, huruf A dulu. Abu Bakar, Zainal Baki, belakangan. Mendibaliknya Ustaz, Zawawi duluan. Nah, jadi malaikat tidak nyabut nyawa pakai huruf abjad, tapi itu sudah ketentuan Allah. Cuman ada cerita singkat tuh Bapak Ibu. Itulah Abu Nawas ini kadang-kadang membuat kita agak cemas juga. Ya, Abu Nawas pernah dia ngomong dengan bininya. Uji Abu Nawas, Bu, mana aku sampai umur, aku nak berwasiat dengan kamu. Apa dia Pak? Wasiat yang pertama, rambut aku nih kamu gundul ke nia, sejak bayi baru lahir. Pokoknya dia katik sikok selembar pun gundul ke nia. Ngapu mah itu Pak? Ya namanya kalau katik rambut, ya malaikat itu tidak perlu nanya aku kaget menakut. Yang kedua Bu, wasiat aku menaku duluan meninggal dari kamu. Gigi aku cabut 3 lo. Ngapu mah itu Pak? Seolah-olah aku bayi baru lahir. Jadi saya wasiat Abu Nawas Jona didongi ku anggoman. Kebenaran meninggal pula Abu Nawas nak diapukan. Jadi diusahakan oleh bini tadi. Yang ketiga wasiatnya apa dia Abu Nawas? Menaku duluan meninggal Bu, cari ke kain kapan yang sudah laku. Ngapu mah itu Pak? Seolah-olah aku nih maitnya sudah ratusan tahun.
Nomon gawe. Nah jadi Bapak Ibu dicari kalau oleh ini tadi kain kapan yang sudah lapuk, rambutnya dicukur, palanya botak, giginya dicabut habis. Ya biasa, sudah dikubur dibaca talqin berdoa 7 langkah Bapak Ibu, malaikat rumah mungkar wa nakir sudah standby di situ. Iya, nak nanyo si Pulan tadi. Nah begitu dia datang Bapak Ibu tersenggol oleh 2 malaikat tadi. Kain kapan lapuk dia ini. Air pecahnya mayat ini ratusan tahun. Uji malaikat tadi. Cuma masih penasaran malaikat tadi. Kalau memang sudah ratusan tahun, coba kita buka dulu. Begitu dibuka oleh mungkar nakir, nah rupanya rambutnya dah kaki, giginya belum tumbuh. Berarti bayi kalau model itu. Bingung 2 malaikat ini. Kalau model itu coba kita minta pengetahuan yang jelas, jalan keluar yang memang benar. Melapor dengan siapa? Malaikat Zabaniyah. Malaikat Malik. Nanya, ya malaikat Zabaniyah, kami ini ditugaskan Allah menanya di alam kubur. Satu makhluk yang agak aneh. Ngapa? Kain kapannya laku nian. Begitu kami buka rambut belum tumbuh, gigi juga udah mati. Apa dia ni bayi nian? Uji malaikat Zabaniyah. Mudah cara bukti ke dia bayi. Sekarang kita cari ke mayat bayi dekat dengan dia, cari ke dot isi susu. Jadi Bapak Ibu di dekat ke Abu Nawas dengan bayi yang benar tadi, dinjuk dot dikasih susu, diberikan kepada 2 mayat. Ternyata Abu Nawas tadi yang cepat habis ke susu. Uji malaikat Zabaniyah ini namanya Abu Nawas lempar ke alam neraka. Itu contoh Bapak Ibu ngilang kerasa jenuh. Artinya Pak Bu tidak baca dikelekir. Maka inilah perlu dengan amal ibadah. Ya, sambil duduk kita di rumah apa yang perlu kita baca? Zikir, tasbih, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Itu amal Bapak Ibu, ya. Gampang sekali. Yang kedua Bapak Ibu, amal kita nak meninggalkan rumah pendek. Uji ulama, kalau kita nak pergi ke kebun, pergi berdagang, pokoknya tinggalkan kampung halaman, termasuklah ke tanah suci. Baca amalannya pendek, Ustaz yakin Bapak Ibu sudah banyak yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Begitu kita nak meninggalkan kampung halaman, insya Allah semua itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaca pintolu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Insya Allah. Ya. Jadi amalan ini penting Bapak Ibu. Apalagi sekotu hasa. Mangkabari Ustaz, kilu amalan. Itulah yang harus kita lakukan. Selain kita mendengarkan petua agama, kemudian apa yang nak kita baca supaya kita tidak kena penyakit pikun. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, jangan tinggalkan sholat sunat wudu. Makanya sahabat Nabi yang bernama Bilal Rabah itu dia takut terompahnya masuk surga sendalnya itu. Ditanya oleh sahabat, apa Rasulullah keistimewaan Bilal? Rupanya dia tak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Jadi waktu kita ngambil wudu, langsunglah nanti ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, sunat wudu. Nah, cuma sunat wudu ini, kalau kita dari rumah, lurus ke masjid Darul Mukminin ini. Jangan mampir-mampir. Kalau kita mampir ada warung tadi, sempat kita ngobrol, ngerumpi pula. Nah, batal sunat wudunya. Jadi lurus langsung ke masjid. Jadi kurung masjid sah dan lupa tahiyatul masjid. Hormati masjid 2 rakaat. Ayatnya udah usah panjang-panjang. Kuliah dengan kul. Kuliah ayat kafirun. Yang kedua, kul huwallahu ahad. Ustaz, aku ni umur baik tu, cuma duit kok tu lah dakwah. Jadi api kok. Sepenting jangan lupa baca surat Al-Fatihah. Ya, apalagi imam di masjid ini mentarawih makin atau yang tojang baca juga surat
ayat 13. Alhaakumut takasur sampai qul a'udzu birabbil nas. Lalu dah jadi dah. Jadi jemaah sabangi. Sija kita usung kok ayat setojang toja sedipurisan makuni matahan berdiri. Jadi Bapak Ibu uji Nabi harus fleksibel. Imam itu bijaksana melihat bawahan di belakang, ada yang tidak tahan lama berdiri, ada yang sudah tua dan lain sebagainya. Maka ambillah kata Nabi tengah-tengah. Tidak panjang, tidak juga pendek. Mensikam di Pulimbang ho, mensembayang tarawih, apalagi semurang-murang, sebujang gadis mensembayang ngalian papan tulis. Siapa imam malam ini? Haji Soleh. Lah tua dah lama sembayang, dah lu baca. Dah sembayang. Besok jenguk lagi papan tulis. Siapa imam? Tantowi. Pecahnya muduk. Melok sembahyang kebenaran pula Pak Tantowi itu baca Fatihah senapas, ayat senapas, uji makmum di belakang tancap mam. Lama bangi muni saya ngumpul di sini. Memang serba salah kita nih Bapak Ibu. Ya? Mangka sebono sesuai dengan cerita Luqman. Ya dengan anaknya. Uji Luqman, wahai anakku, ngaku ya kita nak nyingok karakter manusia di dunia ini. Kita bawa satu keledai. Nanti kamu naik keledai, biarlah ayah jalan kaki. Lewat tempat kita yang ramai, disorai. Oi, anak Luqman masih kecil, naik keledai, bapak lah tua jalan kaki. Sian lu dah kati akalnya anak ayah. Nah, uji Luqman salah kita nak. Besok ngubah. Biarlah bapak naik keledai, kamu jalan kaki. Lewat timur ramai kita ini. Disorak ibu juga, woi lu kemana? Wala tua bangku naik keledai, anak masih kecil jalan kaki. Kok ruang salah? Besok ngubah lagi di Luqman supaya benar nak. Kita dua beranak naik keledai, lewat ibu rami disorai, woi Luqman dengan anaknya kati dan anakku mati keledai. Tiga, besok coba kalau benar nak, mudah-mudahan. Besok keledai itu geret oleh dua beranak. Disorak wong kula katanya akal sehat Luqman dengan anak. Ngapu keledai digeret? Coba naik. Artinya Bapak Ibu di dunia sama angka sebono. Nah, jadi kita tergantung dari hati kita, maka kita jangan galak nyalahkan wong. Ya. Nabi itu memberikan isyarat kepada kita, kata Rasul, walaupun kita berilmu, jangan salahkan di halayak ramai. Bijaksana Rasul waktu dia memberikan nasihat seperti inilah, waktu sembahyang maghrib dia ngenjuk kecawisan. Nah, setelah berjalan dia membahasa kita aja ambau mak bangi bau kentut, tapi Nabi tidak ngomong siapa kentut, tidak. Puji Rasulullah, jemaahku yang dirahmati Allah, siapa yang merasa batal wudu, ambillah wudu. Mangka saya minjak, berarti mangka saya batal. Mangka saya moto. Ya. Tidak kati. Bilal waktu dia nak komat, uji Nabi Bilal, jangan komat dulu. Ngaku Rasul, aku ni wudukku ni memang belum batal, tapi nak ku perbaharui. Laju ngaku wuduk kaunya. Mangka saya tinggal. Kaunya nak wuduk kaunya. Akhirnya Bapak Ibu yang terkentut tadi selamat. Apa kata Rasulullah? Maka Nabi nak bijaksana ngadapi orang banyak, walaupun dia salah ngaji azan, jangan dimalu ke uji Nabi. Harus bijaksana. Selesai ke dulu panggil 4 mata. Itu cara mak dapur kita memalukan di halayak ramai. Itu ingin menghilangkan ya, satu kewibawaan. Oleh karena itu Bapak Ibu kita harus bijaksana. Nah inilah yang kita lakukan. Maka dalam kita melaksanakan ibadah itu tidak ada yang kita harapkan, hanya kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu salah satu cerita tadi, ya, supaya kita manusia ini dan ada lain Bapak Ibu, dari sekaranglah kita mempersiapkan amal kita ini. Kalau dunia ini kata Rasulullah, ad-dunya mazratul akhirat. Dunia itu adalah sawah ladang kita untuk menuju kampung akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting
Kita berdoa kepada Allah supaya kita dibaguskan akhlak kita, anak-anak keturunan kita. Yang kedua, minta kepada Allah supaya amalan kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya Bapak Ibu, terutama Al-Quran, dan mati baca, walaupun 2-3 baris, jadilah baca. Karena Quran inilah akan menjadi pelita kita, menjadi penerang di alam kubur sampai menuju alam akhirat. Jadi jangan tidak dibaca. Kalau zaman dahulu tuh belajar bukan kayak sekarang. Zaman dahulu tuh dengan kiai, dengan ustadz memang berkah. Ubah di umak sinar ratong di ustadz diusungna buat buah tangan, minyak lampu, ketan rik nyiwi. Kutanya untuk apa, Pak? Untuk apa, Mak? Nah, ini untuk ustaz supaya berkah walaupun ini ilmu tumbuh. Berkah nian Bapak Ibu. Minyak lampu itu penerang kita, ya. Nah, makanya kita tadi dengan berwudu tidak kena pikun, ya. Yang kedua, sempatkan Bapak Ibu kita sholat sunat duha. Tidak usah banyak-banyak, 2 rakaat jadilah asal rutin. Ini ada ibu-ibu dalam pengajian ngacung ke tangan. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Aku ni alhamdulillah sembahyang duha 12 rakaat. Bagus Bu, tiap hari dah Bu? Tidak Ustaz, 5 bulan sekali. Siapa tu pakai kalendermu ni saya ikut. Dah usahlah 12 rakaat, 2 rakaat be asa rutin baik, alhamdulillah. Dah usah, sebab merepotkan. Karena Bapak Ibu itu sembahyang kita tidak pikun, ya. Nah, doanya yang diajar ke ulama supaya kita tidak pikun. Ikut ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, insya Allah doa sejaman kita baca, mudah-mudahan ya sampai kita tutup usia akan dimudahkan Allah tidak terkena penyakit pikun. Amin ya rabbal alamin. Lamun Bapak Ibu semakung Tuhan kok pikun. Nah, sini ada. Kenapa? Karena kita banyak melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kata Allah, janganlah kamu banyak melupakan aku, dan barang siapa banyak melupakan Allah, Allah nanti akan lupa Bapak Ibu kepada kita. Yang dikhawatirkan di belakang hari, kita tidak ingat dengan diri pribadi kita. Inilah golongan orang-orang yang pikun, orang-orang yang fasik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah bin zalik. Maka kita Bapak Ibu jangan sampai terkena penyakit itu. Maka obatnya dah ada lain, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya Bapak Ibu mulai sekarang ini ibadah yang perlu kita lakukan. Pertama, kalau memang tidak ada berat, sunat wudu. Yang kedua, pagi hari sunat duha. Yang ketiga, sunat tobat. Nah, itu juga kita ni banyak dosa. Mulai bangun, tidur, sampai tidur lagi, mau pagi kok nunggu dosa kita aja. Iya, dalam masjid ini Bapak Ibu, iman kita naik 100%. Kalau kita berada di rumah Allah, setelah usai acara ini, iman kita turun. Ngapa? Berjalan bertiga sambil merumpi. Nah itu, maka kita tadi perlu melakukan, ya, dengan sendirinya kita baca, ya. Ya, melaksanakan ibadah seperti itu. Supaya Bapak Ibu iman kita akan tetap bertambah. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang pikun, yang senantiasa dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu yang ketiga salat sunat tobat. Sunat tobat ini mudah gawe kenyo, ya. Usolli sunatan taubati. Raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Baca iftitah, baca Fatihah, ayatnya suratul Ikhlas. Uji ulama baca sampai 11 kali.
Rakaat yang kedua sudah baca Fatihah, ayatnya itulah. Nah, yang keempat, kalau memang kita tadi mampu, ialah sholat malam. Nah, 4 sunnah ini coba kita budayakan. Karena inilah ibu bapak, amal yang paling besar yang akan mengantarkan kita supaya kita mudah untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempo hari yang sudah mendengar di desa seberang itu, kalau kita tadi sudah sholat, assalamualaikum, sebelah kanan selesai sholatnya, ditambah amalannya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Waktu salam kiri, tambah lagi amalannya, wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Waktu nak ngusap muka, sudah baca bismillah doanya, tambah lagi amalannya, hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu Bapak Ibu memudahkan kita di saat kita meninggalkan alam dunia ini. Insya Allah, ya, dimudahkan Allah. Balik kaget, buka juz Ammah, juz 30, surahnya surah Al-Fajr, ya, ambil di ujung baik, ayatnya 27, 28, 29, 30. Ustadz yakin sudah ada di antara kita yang hafal, cuman tinggal pengamalannya. Dibaca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lamun-lamun dibaca, tidak ada ketentuan. Sudah kamu berdoa sambil ngelepit sajadahnya, ya, bacalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini Bapak Ibu memudahkan kita, tidak nyusahkan anak cucu. Kita sudah ada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pira kan Pak? Hah? Jam 3. Itu nabangi mojong begaw. Si Ustaz sasaru. Ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan ya, artinya pertemuan yang kita lakukan pada hari ini tidak ada lain untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan pengajian akbar ini kita akan mengukuhkan ukhuwah di antara kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita mendoakan ya leluhur kita, guru-guru kita, paman bibi kita, suami istri kita yang sudah berada di alam barzakh. Semoga kiranya Bapak Ibu pertemuan dan perpisahan kita pada saat ini selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Bapak Ibu, saya atas nama pribadi dan rombongan mohon restu dan doanya untuk adinda kami Haji Surip dan Warta yang beliau punya cita-cita untuk mewakili kita Sumatera Selatan pada DPR Provinsi periode 2024-2009. Mudah-mudahan niat beliau ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, apa yang kami sampaikan pada saat tanpa terasa 1 jam sebelum kita tutup dengan doa, karena asar sejam pira. Ya, 3:05 menit. Ya. Ya. Silahkan Bapak Ibu, terutama apa yang disampaikan MC tadi, moderator, untuk menyampaikan beberapa pertanyaan mewakili. Untuk sementara ini disekor dulu pembicaraan Ustaz. Mojong juga, Pak. Ucapnya haus saja. Ibu ya mati. Kalau ada pertanyaan, tapi secara tertulis. Jadi mohon kalau ada jadi membaca pertanyaannya dan nanti dia menjawab oleh Pak Ustadz. Ini kalau mengingat waktu jadi cuma 5 pertanyaan. Dari mungkin dari kecamatan Berulang, mungkin ibu-ibu. Nah dari kemudian itu dari Berulang atau dari Semarang
atau dari Bandung. Ya. Ya.